Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Agustriani dari jurusan Administrasi Publik dengan NIM 05368768. Mata kuliah Logika. Yang terhormat Bapak Muhammad Syafi MAG. Baik, di sini saya akan menjawab dua buah pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Syafi. Soal yang pertama, tram pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tram tersebut, serta juga contohnya. Berdasarkan konotasi tram atau isi yang dikandung oleh tram itu, maka dapat dibedakan antara tram konkret dan tram abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang dalam lingkungan sifat. Tram konkret dan tram abstrak ini banyak dijumpai dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu. Dalam logika, perlu diperhatikan bagaimana memandang sesuatu realitas dengan menggunakan tram yang mengandung konsep konkret dan tram yang mengandung konsep abstrak. Suatu realitas merupakan keseluruhan realitas berdiri sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksud oleh suatu tram, yaitu kesatuan antara unsur dasar atau tram yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Dengan kata lain, konotasi adalah uraian tentang pembatasan arti atau definisi yang menunjukkan genus atau jenis dengan sifat pembeda. Konotasi juga dapat diartikan sebagai makna tambahan atau asosiasi emosional yang melekat pada suatu kata di luar makna liternya. Makna ini bersifat implisit dan bisa bergantung pengalaman budaya dan konteks individu. Konotasi dapat bersifat positif atau negatif. Misalnya, penting atau positif, sedangkan kata kotor bisa berkonotasi buruk atau negatif. Contoh, Slamet, gunung tertinggi di Indonesia. 2. Tram berdasarkan denotasi adalah pembagian istilah atau tram yang dilihat dari makna sebenarnya atau acuan yang langsung ditunjukkan oleh kata tersebut. Dalam konteks ini, tram dibagi menjadi 2 jenis utama. 1. Tram umum, merujuk pada kelompok benda atau konsep secara keseluruhan, mencakup semua anggota dalam kelompok tersebut. Contohnya, kata buah adalah tram umum yang mencakup apel, jeruk, pisang, dan lain-lain. Tram khusus merujuk pada anggota tertentu dari kelompok yang lebih besar yang diwakili oleh tram umum. Contohnya, apel dan jeruk adalah tram khusus dari tram umum, buah secara lebih luas. Tram adalah kata atau kumpulan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam proposi logika dan merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian atau konsep. Denotasi sendiri berarti makna kata yang sebenarnya dan apa adanya, sesuai dengan pengertian yang lugas dan objektif, tanpa penambahan makna kiasan atau nilai rasa. Contoh penggunaan tram berdasarkan denotasi. Buah sebagai tram umum yang mencakup apel, jeruk, dan pisang. Apel sebagai tram khusus yang merupakan bagian dari kelompok buah. Kambing hitam adalah kalimat denotatif, berarti kambing berwarna hitam secara nyata, bukan kiasan. Jadi, tram berdasarkan denotasi adalah istilah yang menunjukkan konsep yang diacu tanpa makna tambahan atau kiasan. Tram ini penting dalam logika dan komunikasi agar makna yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. 3. Tram berdasarkan predikamen adalah istilah yang merujuk pada cara beradanya sesuatu, yaitu cara sesuatu itu ada atau eksis. Predikamen ini merupakan penguraian secara kategorisme yang membagi tram universal mencakup seluruh sesuatu. Pembagian tram berdasarkan predikamen terbagi menjadi jenis utama. 1. Predikamen substansi,
merupakan hakikat zat yang terdapat dalam diri sendiri dan dapat berdiri sendiri tanpa bergantungan pada sesuatu lain. Contoh, manusia, hewan, misalnya, manusia sebagai substansi berarti manusia itu ada sebagai suatu zat yang berdiri sendiri. 2. Predikamen aksidensia merupakan sifat atau peserta zat yang memberikan bentuk tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Predikamen aksidensia terdiri dari 9 sifat, yaitu kuantitas atau besar kecil panjang, kualitas atau putih panas cantik, aksi atau membangun mengejar, pasi atau yang dipengaruhi, misal dibangun diajar, relasi atau mirip sama atasan, ruang atau di sini di rumah, waktu sekarang kemarin, posisi atau duduk berdiri, keadaan bersenjata atau berpakaian. Contoh manusia yang tinggi, manusia adalah predikamen substansi sedangkan tinggi adalah predikamen aksidensia yang memberikan sifat pada manusia tersebut. Dengan demikian, tren berdasarkan predikamen mengacu pada pembagian cara beradanya sesuatu menjadi substansi sebagai zat yang berdiri sendiri dan aksidensia sebagai sifat-sifat yang melekat pada zat tersebut, namun tidak berdiri sendiri. Contoh, manusia atau predikamen substansi. Tren pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Jawabannya, logika fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Sesat pikir ini sering muncul dalam diskusi atau argumen ketika seseorang menggunakan pola pikir yang menyesatkan untuk mempengaruhi orang lain tanpa dasar logika yang benar. Berikut beberapa contoh dari logika fallacy. 1. Startman atau manusia jerami menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contoh, saat debat tentang infrastruktur, pihak pertama mengatakan infrastruktur berlebihan merusak alam, lalu pihak kedua menyimpulkan kamu tidak suka pemerintah sekarang, padahal itu bukan inti argumen pihak pertama. Kedua, ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contoh, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu bukan ahli ekonomi. 3. False dilema atau dikotomi palsu. Ketiga, false dilema atau dikotomi palsu. Menyajikan pilihan seolah hanya ada dua opsi ekstrim padahal sebenarnya ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. 4. Pas hoc atau salah sebab, menganggap sesuatu kejadian disebabkan tanpa bukti. Contoh, setiap kali saya membawa payung, hujan turun. Jadi, membawa payung menyebabkan hujan. 5. Berikut cara agar terhindar dari logika fallacy. Agar tidak terjebak logika fallacy, lakukan hal berikut. 1. Kendalikan emosi dan sadar akan bias pribadi. Emosi dan bias pribadi sering membuat kita mengabaikan fakta yang bertentangan. Dengan keyakinan, latih diri untuk objektif, terbuka terhadap sudut pandang lain, dan jangan biarkan emosi menguasai saat berargumen. Kedua, tingkatkanlah keterampilan logika. Pelajari prinsip dasar logika seperti dedukasi dan induksi, serta biasakan mengidentifikasi premis dan menguji kebenarannya dalam setiap argumen. 3. Selalu terbuka terhadap pembelajaran. Jangan cepat puas dengan pengetahuan yang ada. Terus cari informasi baru dan uji keyakinan dengan data atau argumen yang berbeda. 4. Pertahankan sikap skeptis. Jangan langsung percaya pada klaim tanpa bukti kuat. Lakukan verifikasi dan cari sumber yang kredibel sebelum menarik kesimpulan. 4. Pertahankan sikap skeptis, jangan langsung percaya pada klaim tanpa bukti kuat. Lakukan verifikasi dan cari sumber yang kredibel sebelum menarik kesimpulan. Terakhir,
5. Aktif mendengar dan memahami argumen lawan. Dengarkan dengan cermat. Jangan tergesa-gesa merespon dan pahami landasan pemikiran lawan sebelum memberikan tanggapan. 6. Evaluasi dan validasi informasi. Selalu evaluasi argumen dan informasi yang diterima. Pastikan argumen didukung bukti yang valid dan logis. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, kamu dapat berpikir lebih kritis, rasional, dan terhindar dari berbagai bentuk logika fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.